Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Firdaus. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan internet dalam bisnis. Nah, penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Nah, akibat internet, pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan menjadi proses yang interaktif saat ini. Situs web perusahaan bukan hanya sekedar menyajikan katalog produk dan media promosi, melainkan digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Seperti bulletin boards, kuesioner elektronik, mailing list, dan pengiriman surat elektronik. Jadi konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Nah, berikut ada 5 aplikasi yang menggunakan internet dalam bisnis company. Yang pertama, ada company situs URL, yaitu aplikasi internet bisnis. Yang kedua, ada A&M Records, kan untuk situs interaktif dengan video, audio, berita, dan konteks. Yang ketiga, ada Alaska Airlines. Alaska Airlines ini digunakan untuk pembelian tiket langsung, reservasi, dan penerbangan informasi. Yang keempat, ada Amazon.com. Amazon.com ini menyediakan toko buku online. Yang kelima, ada Pedala Express. Aplikasi ini digunakan untuk layanan pelacakan paket. Berikutnya lagi ada protokol IP. Protokol IP merupakan salah satu inti dari protokol TCP atau IP. Seluruh data yang berasal dari protokol pada layar di atas IP harus diolah oleh protokol IP dan dipancarkan sebagai paket IP agar sampai ke tujuan. Dalam melakukan pengiriman data, IP memiliki sifat tidak reliable atau tidak andal. Nah, ada dua kata yang menarik dari sifat IP di atas, yaitu unreliable, tidak andal, dan connectionless. Yang pertama ada unreliable. Unreliable atau ketidakandalan berarti bahwa protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tujuan. Protokol IP hanya berjanji ia akan melakukan usaha sebaik-baiknya agar paket yang dikirim tersebut sampai ke tujuan. Yang kedua, ada connectionless, berarti dalam pengiriman paket dari tempat asal ke tujuan, pihak pengirim dan penerima paket IP sama sekali tidak mengadakan perjanjian atau handshake terlebih dahulu. Jelaskan tentang TCP atau IP atau Internet Layer. Yang pertama, protokol IP merupakan salah satu inti dari protokol TCP/IP. Seluruh data yang berasal dari protokol pada layar harus dilewatkan, diolah oleh protokol IP dan dipancarkan sebagai paket IP agar sampai ke tujuan. Dalam melakukan pengiriman data, IP memiliki sifat tidak reliable atau tidak andal. Ada dua kata yang menarik dari sifat IP, yaitu unreliable dan connectionless. Unreliable atau ketidakandalan berarti bahwa protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Protokol IP hanya berjanji ia akan melakukan usaha sebaik-baiknya agar paket yang dikirim tersebut sampai ke tujuan. Sedangkan kata connectionless berarti dalam mengirim paket dari tempat asal ke tujuan, pihak pengirim dan penerima paket IP sekali tidak mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Datagram delivery service berarti setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap paket data yang lain. Akibatnya, jalur yang ditempuh oleh masing-masing paket data IP ke tujuannya bisa jadi berbeda. Tujuannya bisa jadi berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Karena jalur yang ditempuh berbeda, kedatangan paket pun bisa jadi tidak berurutan. Di atas ada gambar jalur pengiriman paket yang acak. Pada gambar perjalanan IP paket 3, 4, dan 5 melalui jalur berbeda dengan 1 dan 2 paket 3. Ditransmisikan ulang karena router yang dilakukan down, sehingga kedatangannya tak urut seperti semula. Mengapa metode seperti ini dipakai dalam pengiriman paket IP? Hal ini dilakukan untuk menjamin tetap sampelnya paket IP
Walaupun salah satu Ini saya akan menjelaskan tentang domain name, DNS, dan URLs. Apa sih yang dimaksud dengan domain name itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Domain name adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Fungsi domain name adalah untuk memudahkan user yang terhubung ke jaringan internet untuk dapat mengakses situs web, site. Selain itu, domain juga mempermudah kita untuk mengingat alamat situs web tanpa harus memasukkan alamat IP address untuk mengakses web server tersebut. Nah, domain di Indonesia contohnya seperti .ac.id. .ac.id itu untuk lingkungan akademik atau perguruan tinggi. Seperti yang kita jalani saat ini, teman-teman, kita kuliah online dan daftar hadir kita itu kan diisi lewat e-learning ya. Nah, kan kita pernah baca kan tuh, pasti ada bacanya e-learning.unpad.ac.id. Nah, itu contoh dari domain di Indonesia kan. Nah, ada lagi .co.id dan sebagainya. Adapun DNS. DNS itu kepanjangan dari Domain Name System. Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sebuah komputer server menjadi sebuah nama domain ataupun sebaliknya. Karena ketika kita mencari informasi di internet, kita akan mengunjungi situs-situs atau website yang berbeda-beda dengan nama domain yang berbeda-beda. Contohnya, evomaya.com, google.com, yahoo.com, facebook.com, blogspot.com, twitter.com, dan lain sebagainya. DNS sendiri akan memudahkan kita untuk mengakses alamat IP address dari sebuah server yang menyediakan informasi sehingga ketika kita mengetikkan google.com, maka akan otomatis menuju ke alamat IP yang dimiliki oleh Google. Antara lain kelebihan DNS yaitu membuat halaman situs baik website ataupun blog menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Kekurangan dari DNS tersebut yaitu DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Nama DNS sangat terbatas, tidak dapat membuat banyak nama domain. Prinsip dasar DNS selain digunakan di internet, DNS juga diimplementasikan ke private network atau intranet. Adapun URLs, apa sih URLs itu? URL kepanjangan dari Uniform Resource Locator, di mana hal ini merujuk pada karakter tertentu, biasanya berupa angka, huruf, dan simbol yang menuju ke alamat di World Wide Web atau www. Klien atau server komputer. Di dalam suatu server atau jaringan terdapat dalam dua jenis perangkat, yaitu komputer server dan komputer client. Oleh karena itu, komputer ini memiliki berbagai fungsi termasuk menyediakan database file yang dapat digunakan bersama-sama oleh komputer client, melayani permintaan komputer client untuk menggunakan database atau file tersebut, mengatur lalu lintas transfer atau file yang digunakan komputer client, menyimpan atau file yang dikirimkan oleh komputer client. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Isya Nurwahida, NPM 0211940. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobile commerce. Mobile commerce adalah bagian dari e-commerce yang terjadi secara eksekutif melalui perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Selain pembelian dan penjualan barang dan jasa, bentuk perdagangan internet ini juga termasuk pembayaran melalui smartphone atau tablet. Selain itu, e-commerce juga mentransfer kepemilikan dan hak kepenggunaan melalui transaksi bisnis. Karena internet telah membuat kemajuan yang besar dalam beberapa dekade terakhir ini, dan perdagangan berbasis web di beberapa negara telah menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan. Perdagangan seluler ini juga mengalami perkembangan besar karena berbagai penyebab. Perdagangan seluler. Yang pertama ada perikanan seluler. Komponen e-commerce ini terdiri semua ukuran perikanan yang digunakan untuk pembelian produk atau layanan. Ini juga termasuk pemasaran melalui SMS atau email. Yang kedua ada pembayaran seluler. Ini melibatkan pembayaran melalui ponsel cerdas atau tablet yang digunakan untuk berbelanja online seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pemesanan dan reservasi. Dalam hal ini, ponsel atau ponsel cerdas digunakan untuk memesan acara atau suatu layanan. Ini juga digunakan untuk autentikasi.
Contohnya seperti memesan tiket pesawat elektronik seperti aplikasi Pergi-Pergi, Traveloka, atau bisa juga Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Yang keempat ada mobile banking, yaitu transaksi bank diotoritaskan dan diproses melalui telepon seluler atau yang biasa kita gunakan yaitu m-banking. Yang kelima ada layanan pembayaran SMS. Pembayaran dapat dilakukan atau langganan dapat dipesan melalui SMS. Yang terakhir ada aplikasi seluler. Ini memungkinkan pelanggan membayar layanan dan memanfaatkannya. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk memulai pembelian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.